Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Para bapak, ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Fatah rahimakumullah. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat taufik hidayahnya, utamanya nikmat yang paling besar iman dan Islam, juga nikmat-nikmat yang sangat banyak berupa sehat dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup sehat dan bisa menikmati jamaah subuh serta kuliah subuh ini, insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, suri teladan terbaik. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Juga pada kesempatan ini kita bersama-sama berdoa dan mendoakan barangkali ada saudara-saudara kita yang sakit di mana saja berada, sakit apapun, mudah-mudahan Allah segera menyembuhkan dan bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Amin. Jamaah rahimakumullah, pada pagi ini tiba giliran kami untuk menyampaikan kajian subuh di Rabu pekan keempat ini dengan materi tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran. Loh, Al-Quran kok ditafsiri begini Bapak sekalian? Jadi tafsir Al-Quran itu untuk memahami Al-Quran sesuai dengan penjelasan ayat satu dengan ayat yang lain, atau ayat itu dengan as-sunnah atau penjelasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam pelaksanaan ayat-ayat Al-Quran itu kita bisa menjalankannya dengan baik tanpa ada penafsiran penjelasan dari Rasulullah atau ayat lain. Kita kadang-kadang tidak bisa menjalankan ayat-ayat itu. Misal, kalau Allah mewajibkan kita ketika batal lalu berwudu, di sana ada perintah, hai orang-orang yang beriman, jika kamu mau sholat itu maka berwudulah. Nah, wudu ini caranya gimana? Maka Nabi menjelaskan cara berwudu seperti yang dibicarakan dalam tarjih itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini sebenarnya sudah ada kajian sebelum ada corona itu dari awal. Dan alhamdulillah kita masih
baru mulai saat itu, lalu corona berhenti hampir 2 tahun, yaitu tahun 19 saat itu di bulan Ramadan. Kita masih sampai di ayat ke 19 mau 19-20 surat Al-Baqarah. Maka hari ini kita lanjutkan, mudah-mudahan kita semua dengan kajian ini Allah menambahkan hidayah untuk kita semua dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena waktunya terbatas, kita mulai saja Pak ya. Nggih. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, ini au kasayyibim minas samaa'i. Nah, ini sebelum kita tafsiri, diterjemahkan, ada beberapa ilmu di sini, kita singgung sedikit tentang ilmu tajwidnya. Jadi au kasayyibim itu ada ba di tanwin kasroh bertemu mim, ini wajibul gunnah, artinya membacanya harus dengung agak lama, kalau dihitung itu paling ora 4 ini. Au kasayyibim minas samai, lalu di sini ada ma bertemu hamzah. Ini ada 2 cara bacanya, bisa mad wajib mutasil atau mad jaiz mutasil. Artinya wajib itu harus panjang karena antara ma tambah alif kemudian layar gitu bertemu hamzah dan itu satu kalimat, maka dipanjangkan bacaannya. Itu menurut ilmu tajwid. Jadi au kasayyibim minas samai, au kasayyibim minas samai, ini artinya bahwa Allah itu mengumpamakan seseorang yang di sini adalah seorang yang, lanjutannya ayat dulu, orang yang masih kafir. Jadi orang yang masih kafir itu diumpamakan Allah au kasayyibim minas samai fihi dzulumatun. Ini ketika belum mendapat hidayah. Tapi orang-orang yang beriman ini menganggap perumpamaannya baik. Tetapi orang-orang yang masih kafir, bagaikan orang itu berjalan di tengah-tengah hujan yang gelap, kemudian wara'dun wa barq, di hujan-hujan itu ada petir dan kilat. Yaj'aluna asabi'ahum, maka orang-orang kafir itu meletakkan jari telunjuknya fi adzanihim
minas sawaiki hadarul maut. Jadi begini, orang-orang kafir diumpamakan Allah kaya dene wong mlaku nek tengah hujan, udane deres gelap, lalu dalam kegelapan deres itu ada petir menyambar, ada kilat. Orang-orang kafir itu begini, kenapa begini? Takut mati. Jadi takut mati disambar ndedek. Nah, ini perumpamaan, nanti penjelasannya lebih lanjut. Hadarul maut wallahu muhitum bil kafirin, sehingga Allah itu menutup bagi orang-orang yang kafir. Yakadul barqu yahtafu absarahum, hampir saja sambaran petir itu mengenai mripate. Jadi hampir saja sambaran petir itu kena mripate atau menyambar matanya, mata orang kafir itu. Yakadul barqu yahtafu absarahum kullama adha'a lahum ma syaufi, kullama adha'a lahum ma syaufi, ketika setiap ada pior-piorip kilat. Jadi kalau kita pas hujan deres enek bledek sambaran itu biasanya biar. Nah, ketika biar ini padang, orang-orang itu berjalan. Jadi orang-orang itu berjalan, orang-orang kafir itu berjalan. Wa idza atlama alaihim qamu, tetapi ketika tidak ada kilat, tidak enek padangi, tidak enek sing madangi, maka orang itu berhenti. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, innallaha ala kulli syai'in qadir. Seandainya Allah itu menghendaki untuk mencabut, menghilangkan pendengarannya, wa absarihim, dan penglihatannya, itu bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu maha berkehendak atas segala sesuatu. Nah, ini ayat ini kalau kita hanya membaca oleh ganjaran, membaca tok oleh ganjaran, karena Nabi bersabda, siapa yang membaca Al-Quran satu huruf Al-Quran itu bi'ashri amsalihha, 10 kebaikan pahalanya. Apalagi kalau membaca dan ingin memahami berkali-kali. Bapak mendengar saya membaca 2 ayat ini, pahalanya sekian menit tadi sudah ratusan. Allah mencatat. Karena hurufnya banyak itu tadi. Ada yang menghitung 2 ayat ini. 2 ayat ini hurufnya tidak kurang dari 82 huruf, ping 10. Akeh. Alif lam mim itu 3 huruf, pahalanya 30. Ketika jenengan tadarus, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, sadaqallahul azim, 30 kecekel. Nah, ini Bapak sekalian, ayat ini mengapa Allah menggambarkan orang-orang kafir ini sebagai orang yang berjalan di kegelapan di waktu hujan. Jadi kalau orang kafir itu menganggap ada Al-Quran turun, Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW saat itu, maka orang-orang kafir itu menganggap ini satu bencana, saudara-saudara sekalian.
Biyen itu dianggap Al-Quran dan Islam itu bencana. Kemudian bencana ini membahayakan dia sebenarnya, tapi tidak tahu. Karena apa? Allah di dalam menetapkan dia sebagai bencana yang datang ini, maka akan terbalik ketika orang itu mendapat hidayah, menjadi Islam, menjadi iman. Maka perumpamaan ini, kalau terhadap orang kafir itu bencana, tetapi terhadap orang-orang yang mendapat hidayah itu adalah nikmat. Nah, kalau kita sudah mendapat hidayah terus oleh Al-Quran ini dari mana? Nikmatnya bertambah-tambah. Kita sudah iman, sudah oleh hidayah, kok maca Quran, semakin nikmat, semakin hidayah, dan semakin Islam. Nah, perumpamaan berikutnya bahwa ketika Allah menyampaikan ayat ini kepada Rasulullah lewat Jibril, kemudian Rasulullah menyampaikan ayat-ayat ini kepada para sahabat, ini tidak lain dan tidak bukan sahabat saat itu ada yang masih ragu, ada yang sudah mantap. Maka saat itu orang-orang Arab ini ada 4 golongan. Yang pertama adalah yang masih kafir, kemudian yang kedua adalah munafik, yang ketiga adalah ragu-ragu, yang keempat memang sudah muslim dan beriman. Maka di dalam hal ini, dalam 2 ayat ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengumpamakan orang-orang kafir belum mendapat hidayah ini, matanya tertutup, telinganya tidak bisa mendengar. Bukan berarti menjadi budak sungguhan, tidak, atau buta, tidak, tetapi karena tidak bisa mencerna dan tidak bisa menerima hidayah, itulah yang namanya hati mereka tertutup karena hidayah belum sampai atau tidak bisa menerima, dan mata mereka tidak bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Karena Al-Quran ini, dinul Islam ini adalah kebenaran yang hakiki. Sedangkan kita menikmati kebenaran itu, kalau tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, belum tentu itu kebenaran hakiki, kebenaran yang mutlak. Maka dalam hal ini, jamaah rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa hati manusia itu ada 4 golongan. Jadi hati ini kita ini, kata Nabi, itu ada 4 macam. Lalu kita nanti akan mengetahui mawas diri kita masing-masing, awai golongane hati sing endi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qulubu arba'atun. Hati itu ada 4. Hati iku enek 4 werna. Qalbun ajaruddan. Jadi qalbun siji ati, sing atine ku padang mergo eneke asyiraji yazharu, yang selalu diterangi oleh cahaya hidayah. Niki siji. Wa qalbul aghlafu marbutun ala ghilafih. Sing nomor loro, wa qalbul aghlafu nomor niki ati yang tertutup, dan ini adalah hati yang
terhindar dari hidayah. Wal qalbun mankusun, jadi niki nomor 3 niki ati sing murep kata Nabi. Yang papat wa qalbun musaffahun, yang keempat ini adalah hati yang berlipat-lipat. Napa penjelasannya? Fa ammal qalbu ajdaru fa qalbul mu'minin, hati yang selalu bersinar ini adalah hatinya orang-orang mukmin, itu yang satu. Fasiraju fihi nur, karena kecerahan hati itu karena ada nur hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ammal qalbu la aghlafu fa qalbul kafir. Yang kedua ini hati yang tertutup gelap, ini hati orang-orang kafir. Yang ketiga, wa ammal qalbul mangkus fa qalbul munafik al khalis, hati yang tengkurap ini adalah hatinya orang-orang munafik yang sesungguhnya, munafik tulen, munafik cekek. Setelah itu arafasu mangkaro, karena dia munafik maka lama-lama dia itu menjadi ingkar kepada Allah. Nah yang keempat, wa ammal qalbun manfus, niki hati yang berlapis-lapis, fa qalbuhu fihi li imanun wa nifakun, yaitu orang-orang yang di dalam hatinya itu ada iman tetapi sok-sok ya munafik. Wa masalul imani fihi kamasalil baqlati, dan perumpamaan iman di dalam hati yang berlapis-lapis itu bagaikan benih yang bagus, dan ketika tersiram air menjadi tumbuh baik. Dan hati ini ada juga benih-benih luka atau benih-benih bisul di dalamnya, karena ini berlapis-lapis, enek lapisan berisi benih bagus, dan kalau tersiram air menjadi thayyib, tumbuh baik. Tetapi di dalam hati ini juga ada benih-benih bisul yang lama kelamaan menjadi membusuk, dan terjadilah damun fasohikun, jadi damun malqoyihun, jadi damun itu apa jenenge, getih yang bercampur dengan busukan daging. Iku ngarani apa lek wong Jawa ngono? Nanah apa niku? Wah, nanah sing nemen niku itu ibaratnya orang-orang yang berhati keempat itu. Nah, oleh karenanya di dalam tafsiran 2 ayat ini, maka barangkali kita ini wis klebu golongane sing ati nomor 1. Mudah-mudahan itu. Karena apa? Orang yang nomor 1 ini hatinya selalu bersinar, disinari hidayah Allah, sehingga kita mampu untuk menangkap kalau ada perintah begini maka dijalankan seperti perintah itu, kalau sudah dilarang begini kita jauh. Makanya dalam sunnah Nabi itu enek sunnah qauliyah, enek sunnah fi'liyah, enek sunnah hamiyah, enek sunnah tarkiyah. Sunnah qauliyah itu Nabi berbicara apa, bersabda apa, perintah apa kita lakoni. Kalau fi'liyah, Nabi itu berbuat apa, seperti apa sholatnya, kita tiru beliau. Hamiyah
Nabi bercita-cita apa, tapi cita-cita itu belum pernah tercapai karena Nabi Sidho, barangkali begitu, sehingga kita ikut cita-cita. Juga yang terakhir itu ada sunnah tarkiyah, suatu sunnah yang Nabi jangan lakukan itu, jangan kerjakan itu. Nah, sunnah-sunnah yang Nabi meninggalkan, kita ikut meninggalkan, ini juga termasuk mengikuti jejak-jejak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian di dalam surat Al-Hadid untuk menafsiri surat Al-Baqarah ayat 19-21 itu, 19 dan 20 itu, maka disebutkan di sana pada hari kiamat nanti. Jadi jenengan bisa buka nanti di rumah surat Al-Hadid ayat 12. Pada hari kiamat nanti ini kapan? Itu pasti, tapi Nabi sendiri ketika ditanya oleh malaikat tidak ngerti, tapi tanda-tandanya tahu. Nah, ketika hari kiamat nanti sudah tiba, maka orang-orang mukmin dan orang-orang mukmin perempuan, mukminin dan mukminat, ya. Jadi orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan itu ada tanda. Kan apa? Dimulai dari hatinya sekarang ini sudah mendapat hidayah Allah. Kita golongan yang pertama tadi, ada sirajun nur yang bercahaya. Maka di hari kiamat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang itu nanti, orang-orang beriman nanti ketika kiamat berjalan di tempat untuk menuju hisab, ini diliputi oleh cahaya di depan dan di kanan. Jadi kita mudah-mudahan nanti ketika kita berjalan itu ada cahaya yang selalu mendampingi, dan cahaya ini ditenger, wah ini wong Islam, ini wong mukmin sejak dulu, maka itulah umatku. Nabi melihat cahaya begitu, kelihatan, wah ini umatku banyak sekali. Nah, dari cahaya-cahaya itulah sebagai tanda bahwa itu adalah pengikut-pengikut Nabi. Sehingga di sana dikatakan untuk ayat berikutnya penjelasan itu, Al-Hadid 12-13 menjelaskan, lalu orang-orang yang munafik, orang-orang kafir itu bertanya, wahai orang-orang mukmin, kamu kok bercahaya begitu? Saya kok gelap, tak nunut dia itu, melu kita, melu orang-orang mukmin. Maka begitu berjalan setapak dua tapak, Allah memberikan dinding penghalang. Jangan ikut ini, kamu di sana, karena di dunia dulu kamu tidak pernah mengikuti perintahku dan tidak pernah mengikuti ajaran Rasulku. Maka dia terhenti. Lalu dipasang lubang dalam ayat itu. Lubang apa? Lubang di dalam sekat itu. Jadi ketika ada sekat ngeling-lingi, orang mukmin berjalan bercahaya, orang-orang munafik kafir berhenti di situ, Allah memasang lubang. Lubang itu untuk nginceng. Memang ya diming-iming dimilik nih itu. Gusti Allah dinyek memang. Biyen neng dunya ngenyek agama Gusti Allah, nek kono dinyek genten-gentene Gusti Allah. Delok neng kono kok nikmat men, kok penak men wong mlaku rono. Hidangane enak, di sini adalah siksa. Nah, oleh karena itu ini adalah gambaran-gambaran yang oleh Allah ditunjukkan kepada manusia. Seandainya kita ini memahami dua ayat ini dengan baik, memahami dua ayat ini dengan baik, tentunya kita akan takut terhadap adanya tiga hal ini, yaitu adanya kekafiran,
adanya kemunafikan dan adanya keraguan-raguan terhadap dinul Islam. Ini adalah hal-hal yang bahaya untuk kita. Karena apa? Ada 4 hati tadi, yang satu ini ada yang mulia, yaitu hati orang yang bercahaya karena sinar hidayah Allah. Dan yang 3 ini, yang satu ini kafir, kemudian yang kedua munafik, yang keempat ragu-ragu. Kafir ini ada 4. Kafir zimmi atau kafir kitabi, ya kafir zimmi, kafir kitabi ini yang pertama, yaitu orang kafir yang berada di negeri Islam tetapi dia mendapat perlindungan dan manut hukum-hukum Islam yang ada di negeri itu. Ini tidak boleh disiksa, kata Nabi, tidak boleh diapa-apakan karena dia manut, bayar pajaknya bayar. Ini kafir zimmi atau kitabi. Yang kedua adalah kafir al-ahad. Ini adalah kafir yang datang ke negeri Islam tetapi ini karena tugas negara, diplomat. Ini juga dilindungi, tidak boleh diapa-apakan. Kalau sudah tugasnya selesai kembali pulang ke negaranya, ya biasa, dia kafir. Yang ketiga adalah kafir al-mu'man. Ini adalah kafir karena dagang. Orang luar negeri ke negeri lain, ke negeri Islam mengambil dagangan, dia tetap kafir, tidak masalah. Tapi yang keempat ini adalah kafir harbi. Ini bahaya. Kafir harbi ini adalah kafir yang benar-benar kafir, memusuhi orang Islam dan ingin membunuh orang Islam setiap ada kesempatan untuk mengakhiri dan membunuh orang Islam. Ini harus dibunuh ketika kita ini diperangi. Memerangi orang ini, kafir harbi ini, membunuh kita oleh ganjaran, terbunuh kita syahid. Jadi ini adalah kafir harbi ini, makanya bahaya kafir yang jenis ini. Nah, oleh karena itu dari 3 komponen tadi, kafir, munafik, orang ragu-ragu, ini mudah-mudahan kita terhindar dan kita menjadi orang yang ke-1 yang hatinya ini adalah penuh dengan cahaya ilahi, sehingga kita di dalam hidup ini tahu aturan Allah dan di akhirat nanti kita memetik dengan buah yang kita jalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, itulah beberapa yang kami sampaikan. Waktunya sudah habis dan ini jam 6 kurang 15 menit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah dan akhirnya mari kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan bil maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna dha'ifun fa qawwina wa inna dhalilun fa izzatina wa inna faqirun fa aghnina ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana
rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.